nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Bujang Belaga metik buah bedaro. Gadis cantik muat serikayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak teraso. Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan. Iya baik, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manci bica dulur-dulur dimanapun berada dan juga untuk semua pendengar. Untuk Anda semuanya, saat ini sudah di jam 9:03 waktu Indonesia Barat. Seperti informasi yang tadi sudah kami sampaikan, dimana kembali untuk obrolan komunitas di edisi Minggu tanggal 11 Agustus 2024 ya. Dan ini menarik, kita akan berbincang bersama salah satu pahlawan tanpa tanda jasa ya. Ini juga ikut serta dalam mencerdaskan bibit bangsa dan juga tentunya menjadikan kita pintar, menjadikan kita cerdas, menjadikan anak-anak kita juga menjadi tumbuh orang yang berkualitas, tentunya tidak lepas dari didikan seorang guru ya. Dan kali ini saya sudah kedatangan 3 narasumber, yaitu perwakilan dari teman-teman Ikatan Keluarga Alumni Sekolah Guru Indonesia Banyuasin Sumatera Selatan atau yang disingkat dengan IKSGI Banyuasin. Dan langsung saja kita kenalan, ada siapa saja Kak? Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik, kabarnya sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kompak ya. Tampak juga ini dengan jasnya juga kompak nih. Dengan nuansa hitam atau jogger ini? Hitam ya. Saya agak buta warna ini jadinya ya. Oke, dan ini kita kenalan dulu. Ada koordinator daerah IKSGI Banyuasin Sumsel, yaitu ada Pak Sapril SS SPD MPD. Selamat pagi Pak. Pagi Bang Ilham. Sehat juga ya? Alhamdulillah sehat luar biasa. Bagaimana perjalanan dari Banyuasin tadi nih? Ya alhamdulillah kita bertiga lancar-lancar saja. Kita memang dari Banyuasin untuk mempersiapkan acara ini dengan program ini dengan semaksimal mungkin. Oke, nggak ada hambatan tadi ya? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Dan juga ini Pak Sapril tidak sendirian, juga ditemani dengan 2 rekannya, yaitu ada Ibu Reno Mariza SPD. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Sehat juga Bu ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini Bu Reno sebagai wakil Korda IKSGI Banyuasin Sumsel ya? Iya. Luar biasa sekali. Ini katanya dari Banyuasin langsung ya? Iya, dari kilometer 15. Waduh. Iya. Lumayan jauh juga ya. Bagaimana perjalanannya? Di sana kan terkenal sering ada macet juga di situ ya. Iya, kalau untuk hari weekend seperti ini lumayan lancar. Alhamdulillah. Pokoknya udah sampai di sini bikin kita jadi nggak sabar lagi nih pengen tahu tentang bagaimana IKSG ini ya. Dan juga di sebelah kirinya Bu Reno juga sudah hadir, ini ada Bu Yesi Puspita Ningrum SPD. Iya betul sekali. Sehat juga Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pokoknya kabar yang pertama kali itu sehat dulu ya. Iya makmur. Makmur dulu. Oh sama kita makmur juga nih. Iya betul sekali. Amin. Amin. Nah kalau Bu Yesi ini sebagai sekretaris IKSGI Banyuasin Sumsel ya. Iya. Oke, ini ketiganya juga teman-teman dari Ikatan Keluarga Alumni Sekolah Guru Indonesia Banyuasin Sumatera Selatan. Dan untuk topik kita itu ada peran IKSGI Banyuasin dalam dunia pendidikan di Banyuasin dan juga Sumatera Selatan. Nah, tapi sebelum kita ke topik, saya pengen tahu dulu nih, Ikatan Keluarga Alumni Sekolah Guru Indonesia Banyuasin Sumatera Selatan ini tegak atau adanya berdirinya itu sejak kapan? Oke, baik. IKSGI Banyuasin itu terbentuk pada tahun 2021. Iya. Jadi kita itu ada 44 guru. Oke, awalnya ya. SD se-Banyuasin. Kita mengikut program pelatihan guru SGI namanya Master Teacher ya. Awalnya. Master Teacher. Angkatan 42 kalau bahasa Indonesia. Okay. Jadi SGI pusat bekerjasama dengan SGI
Palembang, Sumatera Selatan. Jadi kami direkrut jadi ke SGI ini ada 3 Bang Ilham. Oh, ada 3. Ada 4 ya, termasuk pusat, SGI pusat, ada SGI Sumsel, Sumatera Selatan, ada Korda Palembang, dan kami Banyuasin. Banyuasin. Oke. Jadi kami itu di situ selama 3 bulan dilatih dari seperti kembali kuliah ya, tapi dikasih ilmu tentang pendidikan. Mungkin nanti dari wakil saya Guru Reno akan menjelaskan lebih lanjut lagi. Oke. Ya, benar apa yang dibilang Pak Sapril ya. April ya. Kita di sini kalau di SGI sebutannya guru. Oh, guru ya. Guru Sapril. Jadi berdirinya SGI Banyuasin ini pada tahun 2021. Kurang lebih 3 bulan kita sejenis pendidikan seperti itu. Kayak ada pembekalan itu ya. ya. Pembekalan. Tentunya yang berkaitan dengan pendidikan, bagaimana cara mengajar yang baik, seperti itu ya. Terus juga dikasih bagaimana membuat metode-metode yang menarik, seperti itu. Jadi benar-benar bermanfaat lah di bidang pendidikan seperti gitu. itu ya. Oke. Baik, nah kalau kita berbicara mengenai pendidikan ini pasti sangat ini sekali ya, perkembangannya itu dari tahun ke tahun ada peningkatan. Nah, coba kita pengen tahu kondisi dunia pendidikan untuk Banyuasin bagaimana nih sebagai seorang guru juga. Mungkin Ibu Yesi bisa menjelaskan? Boleh, izin untuk berbicara. Jadi dari SGI pun di Banyuasin ini luar biasa. Dari mereka pertama kali masuk tempat kami pun banyak sekali yang mau ikut. Jadi se-Banyuasin ini ada 44 guru luar biasa yang ikut di SGI. Dan saya sendiri pun guru, boleh panggil guru juga ya, izin karena kami kebiasaan guru. Oh gitu. Itu bisa membuat saya lulus di guru penggerak di angkatan 9. Oh gitu, luar biasa. Kita kasih aplaus dulu ya, luar biasa sekali nih. Jadi awalnya saya di angkatan 8 tidak lulus karena mungkin di esainya tidak saya tulis Sekolah Guru Indonesia. Aduh, seperti gitu. itu. Kelupaan. Iya, saking excitednya saya mau ikut guru penggerak, di mana di Banyuasin itu kan luar biasa ya, dari kepala dinasnya untuk mengajak kami, mengajak kami untuk selalu bergerak dan bergerak. Nah, di angkatan 9 itu saya mencetuskan atau menuliskan bahwa saya ini adalah alumni nih Sekolah Guru Indonesia, seperti itu, Master Teacher. Saya sebutkan di situ kegiatannya dari awal sampai akhir di soal tersebut. Alhamdulillah saya lulus sampai sekarang pun. Kemarin saya dikukuhkan oleh Bupati. Alhamdulillah lulus menjadi guru penggerak angkatan 9 luar karena biasa SGI ya. seperti karena itu. SGI itu tadi ya. Betul. Oke, Guru Sapril ini artinya impactnya luar biasa sekali ya. Salah satunya yang disampaikan oleh Guru Yesi tadi mengenai bisa lulus ke angkatan 8 ya. 9 malah yang 8-nya yang gagal. Belum karena nggak nyetuskan SGI tadi. Dan sebagai seorang koordinator nih Guru Sapril, kita pengen tahu tadi ada 44 guru ya yang tergabung dalam IKSGI Banyuasin ini. Kita pengen tahu apakah ini semuanya guru yang SD, SMP, SMA atau memang dikelompokkan gitu untuk 44 anggota ini? Kita semuanya rata-rata guru SD. Guru ya. SD semua ya. Sebenarnya tidak ada pemetaan gitu ya. Harus jadi semuanya SD, sama. SMP. Cuman terbentuknya WhatsApp itu gitu. SD. Siapapun boleh berkesempatan kemarin. Asal dia guru ya. Asal guru dan di Banyuasin. Betul. Tapi maaf saya potong dulu, kalau untuk guru pendidik taman kanak-kanak juga bisa ikutan? Bisa. Oh bisa ya, bisa. Karena informasinya itu masuk ke SD kemarin itu. SD duluan kayak gitu. Ada teman yang nyampein langsung gitu. Wah, seru gitu kan ketika melihat kegiatan kami. Tapi sayangnya mereka tidak dapat info gitu kan, karena memang di Banyuasin itu lebih aktifnya yang SD gitu ya. ya. Jadi informasi lebih cepat ke SD gitu. Oke, artinya di sini akses untuk ikutan bergabung udah ditutup ya? Udah lama kita. Udah lama. Mungkin nanti untuk Sumatera Selatan kemarin baru dibuka angkatan selanjutnya itu di Muaratara ya. Muaratara. Gitu. SGI guruan ya, SGI Muaratara. Tidak tiap tahun ada pembukaan seperti itu. Luar biasa sekali. Artinya Guru Sapril kita kan disponsori oleh Dompet Duafa. Waduh, ada supportnya juga. Pantasan saya lihat di sini ada logonya Dompet Duafa juga di sini ya. Jadi kegiatan ini disponsori Dompet Duafa dari awal sampai akhir. Dan sebenarnya ada tesnya untuk guru-guru.
kemudian ada beberapa yang harus dihadapi di tahap-tahap tes pertama itu untuk guru. Cuman untuk guru-guru itu mudah dan mungkin mereka bisa nanti mendapat pengalaman yang berharga di SGI itu. Iya, ketika gabung di sini ya. Dan tentunya juga ini kan artinya tidak seperti komunitas lain atau forum lain yang selalu ada open recruitment gitu. Kenapa ini harus ada masa untuk ketika nanti menerima dan saat ini udah ditutup, apa yang menjadi alasannya itu? Jadi mungkin kita ini kan SGI ini kan sampai ke seluruh Indonesia. Mungkin kita dibagi dulu untuk dananya ke jadi ada yang juga ya. Kita didanai, Kak. Didanai. Gratis. Jadi 100%. 100%. Kabar baiknya setelah 3 bulan itu nanti kita ada dikasih uang saku. Waduh. Ini ya. Jaket gratis, pendidikannya gratis, sertifikat ilmu gitu ya. Terutama sertifikat. Itu sertifikatnya bantu kayak guru Yesi kan bisa ikut guru penggerak kan. Gitu. Terus kami kemarin terakhir itu waktu wisuda itu kami dilantik oleh bupati sebelumnya, Bupati Banyuasin Pak Askolani. Zaman itu ya 2021. Jadi dari Pemda Banyuasin sangat mendukung, mensupport kami untuk kegiatan SGI ini. Oke, baik. Dan ini saya tertarik, menarik juga tadi yang disebutkan oleh Guru Sapril adanya dana gitu. Ini sumbernya dari mana nih? Izin untuk berbicara bahwasanya kalau dana itu sebenarnya uang dari pulsa, support, ya? uang pulsa, iya kadang ada zoomnya juga. Uang pulsa di akhir itu luar biasa sampai kami bisa baju couple, ingat nggak? Kami wisuda kemarin tuh baju couple warna ungu. Itu warna ungu. Kok pilihannya warna ungu itu? Menjurus kemana ya? Arahnya kemana ya? Lagi bukan warna ungu, lilac. Lilac beda ya. Iya betul sekali. Nah jadi dana itu bukan untuk hura-hura, bukan, tapi untuk apresiasi diri sendiri. Tapi sebenarnya kita tidak terfokus untuk itu yang dikejar. Kami aja kaget, betul guru kaget kok dapat uang ini kayak gitu. Untuk apa? Ya udah kekompakan bersama. Kami juga ikhlas untuk menjalankan SGI ini, belajar bersama. Kami pun kompak untuk membeli seragam tersebut. Iya. Baik. Di prosesnya itu juga Kak, cerita sedikit. Sebenarnya Yesi ini pemalu untuk bicara. Oh, sama cak aku. Iya. Jadi menuji uang tuh malu-malu kucing. Lah, aku malu-malu kalau aku nih. Jadi harus ditarik-tarik dulu cek itu. Tapi alhamdulillah di Sekolah Guru Indonesia Yesi Puspita Ningrum ini yang jadi pertamanya pemalu untuk ngomong dengan orang ataupun tampil di depan umum. Alhamdulillah di sini juga di RRI Pro 4 ini Palembang luar biasa. Yesi bisa di sini karena SGI Yesi mendapatkan sertifikat sebagai moderator terkece. Wah, luar biasa ini. Jadi artinya di sini dari introvert menjadi extrovert. Iya, berani untuk berbicara. Jadi impactnya luar biasa sekali untuk Yesi ya di sini ya. Cuma kalau kita flashback lagi nih, kalau si Yesi kan guru Yesi sampai berapa kali ikutan seleksi, akhirnya di angkatan ke-9 diterima kayak itu kan. Guru penggerak itu tadi. Itu di situ. Iya. Nah, cuma yang pengen kita tahu juga untuk Guru Reno dan juga Guru Yesi, apa ya motivasi awal? Kayak pengen sekali nih gabung di IKSGI. Pasti ada alasan dong. Iya. Izin Yesi dulu ya, Guru Reno. Kalau Yesi jujur yang pertama untuk mengobati luka, pastinya. Betul. Jadi bukan pakai betadine bukan ya? Bukan. Lukanya tuh beda. Luka tak berdarah. Iya. Jadi darinya introvert itu orang tua juga mensupport, pastinya orang tua kita. Iya. Di sini mereka tahu bahwa potensi anaknya itu ada di bidang situ kayak gitu. Karena sudah di keguruan ya udah terjun aja. Jadi ikutlah, alhamdulillah dapat informasi dari kepala sekolah. Waktu itu kepala sekolah Yesi bernama Ibu Sumarni. Di situ dia bilang kayaknya ikut deh kamu nak kayak gitu. Oke, siap Bu, ikut tes di situ. Tesnya betul sama kata Guru Sapril. Di mana tesnya itu sama proses pembelajaran, membuat media pembelajaran kita, menceritakan proses pembelajaran kita. Nah, di situ pun yakin bahwasanya wah semakin terjun ke SGI Sekolah Guru Indonesia nih, bawa nama Indonesia, pasti proses pembelajarannya mengasihkan. Itu aja kami bawa ke sekolah seperti itu untuk mengajar ke rekan yang lain, untuk mencontohkan rekan-rekan lain. Artinya di sini berbagi ilmu dengan guru yang lainnya juga ya. Walaupun tidak tergabung di SGI. Wah, luar biasa sekali nih. Mengimbaskan kalau bahasanya itu. Nah, kalau dari Guru Reno bagaimana juga nih motivasi awalnya untuk gabung? Ya, terima kasih Kak Ilham sebelumnya. Benar apa yang dibilang Guru Yesi tadi, bahwasannya
Di SGI ini banyak sekali manfaatnya, terutama dalam bidang pendidikan. Awal mulai saya ikut sebenarnya ya, ikut-ikutan sebenarnya, ya terus terang jujur sekali dia. Tapi akhirnya malah justru nyaman ya. Setelah terjun, wah asik. Terus materinya itu benar-benar daging seperti itu ya. Jadi tidak hanya sekedar diberi materi, teori, tapi langsung praktek. Diberi materi langsung praktek. Terus kita juga kalau belum selesai materinya dikejar-kejar terus, pokoknya harus tuntas. Kayak jadi selalu jadi selalu ada teorinya ya, gitu ya. Iya, jadi kita benar-benar dapat ilmunya gitu kan. Jadi tidak hanya mendengarkan saja, langsung praktek. Yang dibilang Guru Yesi tadi juga, yang tadinya introvert jadi agak malu ngomong gitu ya. Jadi mau tidak mau gitu kan, harus belajar. Lama-lama alhamdulillah terbiasa. Luar biasa sekali. Nah, ini Guru Sapril juga nih sebagai koordinator. Tadi kan luar biasa sekali nih serunya, antusias untuk anggota-anggota yang akhirnya bergabung di KSGI ini. Kita pengen tahu prokernya apa saja untuk 2024 ini. Oke. Tapi sebelumnya saya sedikit cerita ya. Boleh apa tuh? Saya memang putra Banyuasin. Tapi kebetulan saya mencari rezekinya di Palembang. Saya guru di salah satu SD Palembang. Jadi kemarin itu sebenarnya saya waktu awal ikut agak bingung karena agak yakin karena saya perwakilan Palembang. Oh gitu. Cuman saya memang besar dan asli lahir di Banyuasin. Jadi saya pikir saya kemarin ya ikut aja coba-coba memang waktu itu. Tapi setelah saya lihat itu ada pelatihan guru kita, bagaimana kita dididik menjadi guru yang baik, bertakwa juga, dan kita juga dididik membuat tema pembelajaran yang menarik. Kemudian prestasi kemarin selain Guru Yesi dapat apa kemarin best moderator. Saya best trainernya Guru Reno. Kemarin ya best kita bertiga ini jadi semuanya dapat. Nah, untuk pengimbasan dulu ya Kak Guru Ilham ya. Iya, pakai guru aja biar akrab. Jadi setelah kami selesai wisuda dari SGI Banyuasin 2021, tanggal 30 Januari 2022 kami ada roadshow guru pemimpin. Jadi kami apa yang kami dapat waktu pendidikan selama 3 bulan di SGI Banyuasin 2021 itu kami imbaskan ke beberapa guru yang ada di Banyuasin juga. Di SD Guru Reno ya, bukan? SD berapa kemarin waktu itu? 20 Talang Kelapa ya. Jadi kami mengajak beberapa guru se-Banyuasin untuk kami didik kembali seperti kami. Bagaimana cara mengajarkan melek teknologi, bagaimana cara mengajarkan cara membuat bahan ajar biar lebih menarik seperti itu. Banyak pokoknya kita 4 kali pertemuan sampai Februari waktu itu. Nah ini artinya metode yang diterapkan atau yang disalurkan ke guru-guru lain ini gunanya untuk pada saat proses belajar mengajar di kelas. Nah, ada lagi Bang Ilham. Apa tuh? Saya kan punya rumah literasi. Yang kemarin Abi Afgan. Nah, waktu itu sebelum jadi rumah literasi saya teras literasi. Saya memang tinggal di Banyuasin waktu itu di Camp 16. Saya ajak mereka untuk yuk kita bikin rumah literasi untuk khusus SGI. SGI. Nah, selain di rumah saya, kami kemarin pernah ke daerah Perairan ya. Betul. Ke Muara Telang. Jauh ya. Kita membawa buku-buku ke salah satu teman kita alumni SGI juga ke daerah perairan Sungsang, sebelum Sungsang ya, Muara Telang. Jadi kita tuh izin ke masjid itu untuk menggelar buku-buku. Untuk anak-anak baca di sana ya. Waktu dan alhamdulillah antusias sekali anak-anak sana, dan juga kita waktu itu ke desa Talangbungin ya. Kilometer berapa? 20-an? 20. Iya, kita 20. Juga mengunjungi ada alumni juga di sana sambil menggelar tadi taman bacaan untuk anak-anak seperti itu. Nah, kemarin terakhir kita ada tahun 2024 ini kita kemarin kita sedikit selama beberapa tahun kita untuk kegiatan Ramadan kan kita di Banyuasin. Nah, kemarin kita rubah ya. Kita ke Palembang. Kita nyebutnya Palembang ya. Iya.
Kita ke Palembang, kita ke mall, di Transmart, kita ada kegiatan amal dengan anak yatim piatu. Ya, itu udah 4 tahun ya. Iya, udah 4 tahun dari berjalan. 2021 berdiri Berjalan sampai sekarang. terus. Jadi 3 tahun berturut-turut di Banyuasin. Terakhir kemarin, yuk kita ke Palembang. Karena kita merasa kayak di luar kota itu ya. Kita mendekatkan ke keluar kota. Keluar kota itu rasanya. Dan juga mendekatkan ke Korwil dan Korda Palembang, Korwil Sumatera Selatan. Jadi saat itu kita pertama kalinya kita bukan pindah sih, acaranya ke Palembang ya. Palembang ya. Keluar kota. Kayak jauh banget ya. Jauh banget itu karena di Banyuasin itu tadi. Nah, kalau untuk IKSGI Sumsel ini siapa yang menjadi koordinator atau ketuanya nih? Kalau yang Sumatera Selatan Guru Ari. Guru Ari. Oh, yang kemarin itu. Iya, Guru Ari. Kalau di Palembang, Korda Palembang itu Guru Eka Carolina. Oke, jadi memang ada strukturnya masing-masing ya. Betul. Nah, kalau untuk di IKSGI Banyuasin ini strukturnya seperti apa? Ada apa aja tuh di situ? Untuk wakil ketua, mungkin wakil koordinator gitu. Seperti pada umumnya sebenarnya ada ketua, ada wakil, ada sekretaris, ada bendaharanya juga kalau misalnya tapi untuk bendahara kita sifatnya fleksibel aja ya. Ketika ada kegiatan gitu. Betul. Seperti itu. Ada bidang humasnya juga seperti itu kan. Kalau misalnya mau kegiatan amal kan biasanya kita cari donatur seperti gitu. itu. Pertambahan donaturnya sama-sama ya. Iya, sama-sama. Walaupun ada job desk masing-masing tapi tetap kerjasamanya sinerginya ada digalakan gitu. Seperti itu. Oke, baik. Nah, ini perlu kita pertegas juga untuk pendengar kita, jangan sampai nanti bergabung di IKSGI Banyuasin ini yang dikejar itu dana yang tadi kita spill ya. Iya, betul. Padahal kita nggak di sana sih. Sebenarnya lebih ke materi pendidikannya. Materi pendidikan itu. Itu cuma sebagai sedikit, support aja ya, sedikit gitu. tambahan sebenarnya untuk SGI Master Teacher ini bukan hanya untuk guru saja kan sebenarnya. Gitu? Iya, tapi untuk masyarakat umum tapi yang berkecimpung dalam bidang pendidikan bisa gitu. ikut sebenarnya. Iya, yang jelas benar-benar untuk memajukan pendidikan gitu. Seperti Guru Ari kan bukan guru ya, tapi Guru Ari bukan guru. Dulunya guru, tapi sekarang dia lebih ke lagi ya? Sosial. Nah itu. Jadi semuanya juga bisa ini ya. Iya, bisa. Asal dalam ruang lingkup pendidikan. Betul. Oke, baik. Mohon izin Bang Ilham. Jadi masalah dana tadi, setelah kami selesai, saya dan teman-teman tidak terus minta ke dompet Bukan. Kegiatan-kegiatan kami belum terakhir kita enggak. Jadi artinya di sini kalau memang ada supportnya masuk diterima. Diterima. Tapi bukan serta-merta kita tuh kayak terfokus dana enggak gitu. Malah kita kemarin waktu 2004 kita bulan berapa kita ada acara di Mall Transmart kita untuk anak yatim piatu itu puasa kemarin Ramadan itu ya. Tidak ada dompet dua Pak karena memang saya tidak mau membebani mereka. Betul, karena mereka banyak kegiatan juga kan. Jadi malah justru deketan mereka dulu ada kegiatan yang belanja dengan dompet dua dengan anak yatim piatu. Setelah selesai acara mereka kita naik untuk acara kami gitu. Tetap saya undang karena memang dompet Duafa tidak ada kami, dia adanya dari dompet Duafa, dari mereka dari bantu dompet Duafa kan. Jadi saya tetap undang, cuman kita tetap mandiri gitu. Silaturahmi tetap karena terjalin. Apalagi timnya banyak kan, ada 44 guru yang tergabung di sini. Nah, ini kita menyinggung sedikit mengenai metode pendidikan nih. Ini kan masing-masing guru Sapril, guru Yesi dan juga guru Reno juga ini merupakan pendidik. Kita pengen tahu untuk cara mendidik nih, apalagi di lingkungan sekolah ini kayak ada suatu tantangan kah? Iya, betul sekali. Tantangan sekarang ini gimana ya? Kalau kita keras terkadang dapat laporan viral seperti itu ya, sudah umum lah yang seperti itu sekarang. Cuman kita menyikapinya ya, kita sebagai guru harus bisa mengikuti zaman seperti itu. Dan juga pendidikan terus berkembang. Jadi sekarang ini kalau misalnya untuk siswa kita itu ada
kayak heart to heart gitu nggak? Iya, seperti itu pendekatannya lebih ini. Kalau dulu guru ditakuti, sekarang guru lebih kayak berteman gitu ya. Seperti berteman tapi tetap ada batasan. Ada batasan. Seperti jangan sampai mereka ngelihat kita dari jauh udah takut seperti itu kan. Nah, itu pengalaman saya itu. Iya. Kalau dulu istilah kita sekolah itu nyebutnya guru killer. Iya, guru killer. Padahal kalau kita sadar untuk saat ini, oh iya ternyata kalau salah ya tetap dimarah. Ternyata gitu, demi tapi dalam batasan yang wajar seperti itu. Kalau memang ada kejadian viral itu kita lebih ke oknum ya. Betul, oknum yang tidak suka itu. Jadi merusak citra kita. Tapi sebenarnya nggak rusak sih, karena guru ini garda terdepan. Betul. Untuk mencerdaskan anak kita tentunya ya. Untuk orang tua yang sibuk dengan rutinitas, dengan adanya guru ini akan sangat terbantu gitu. Nah kalau dari guru Yesi juga nih, ini tenaga pendidik di sekolah mana nih? Izin, saya di Instansi SD Negeri 6 Talang Kelapa. Talang Kelapa. Iya. KM 20. Waduh. Air batu. Paling jauh. Air batu ya. Iya. Nah kalau guru Reno di mana? Kalau saya di SD Negeri 32 Talang Kelapa. KM 15. Saya nanya KM terus ini ya. Ya. Wilayah Banyuasin identik dengan KM. Itu kalau di Pasir Putih KM berapa? 17. 17 gitu ya. Tapi tetap ya mau itu di KM berapa, di Banyuasin, di Palembang, yang namanya dunia pendidikan metodenya itu juga pasti sama ya. Sama. Nah bagaimana dengan guru Safril juga nih yang katanya ini sekolahnya kan internasional. Bagaimana juga nih penerapan di sana? Apakah sama saja? Kalau saya ya sama aja. Tapi mungkin saya lebih sabar di sana karena anak-anak sekarang kan lebih pintar dari gurunya, gadget apalagi kan. gadget. Nah, cuma sekarang ada tantangan baru. Apa tuh? Kita ada instruksi dari pemerintah untuk sekolah reguler harus menerima anak-anak berkebutuhan khusus. Oke. Asal ada di situ ada tes tertentu, ada penilaian tertentu. Dan saya mendapatkan anak pindahan dari Jakarta. Oke. Dia termasuk hiperaktif. Jadi saya pikir harus bersabar, dan di kelas saya minta doanya juga teman-teman ya. Ada salah satu anak tahun ini saya mendapatkan anak yang sedang berobat, sedang recover dari kanker tulang. Waduh. Jadi dia sekolah pakai kursi roda? Bukan, pakai yang di tongkat dua. Yang terus kakinya udah operasi, tulangnya dipakai pens. Terus dia sudah kemo ke-6. Wah. Jadi kalau udah kemo tuh maaf, aduh sedih saya, rambutnya rontok, terus muka, terkadang kita tuh jadi saya ya Allah, aku bilang lebih ekstra sabar. Jadi saya pikir saya banyak belajar dari dia, semangatnya dia tetap lari, tetap bermain. Cuman kalau dia turun naik ke atas, kita 4 lantai ya Bang ya, saya minta bantuan teman-teman helper yang pegawai di sekolah itu untuk gendong dia. Jadi harus tahun ini saya dapat tantangan, sekaligus saya bersyukur pada Allah bahwa masih ada orang. Tapi ini tantangannya menjadi suatu ladang pahala juga betul, itu yang dicari itu. Jadi benar-benar guru itu tanpa tanda jasa, dan juga yang saya ingatkan teman-teman juga benar-benar harus sabar gitu. Dan ikhlas itu lagi. Makanya kalau dulu kita di SD itu ada menghafal lagu himne guru ya. Yang terpujilah wahai engkau. Aduh, jadi nyanyi ya. Pokoknya memang kalau kita ngomongin soal guru ini tidak akan ada habisnya ya. Karena termasuk kita juga berempat yang ada duduk di sini tidak akan bisa seperti ini kalau tidak karena guru. Gitu. Nah saya juga pernah membaca sebuah berita nih. Ada salah satu sekolah negeri di Kota Palembang, bahkan satu pun tidak ada yang daftar. Iya. Di Kancil di Bukit itu Kancil Putih. Karena banyaknya sekolah swasta nih. Ini bagaimana juga sebagai seorang pendidik melihat kondisi ini, apa nih yang dirasa gitu? Sedih juga ada ya? Pastinya ya. Tapi mau bagaimana lagi ya, karena itu sudah jadi hak masyarakat masing-masing ya, mau menentukan pendidikannya di mana seperti itu ya. Tapi ya dari mungkin dari pihak sekolahnya juga mungkin harus lebih ekstra mempromosikan seperti itu. Sebenarnya apa sih yang menjadi faktor, kalaupun memang ini kita bukan mau menjudge sebab dan akibatnya tuh apa tuh tidak, cuma lebih ke kayak zaman ya mungkin
yang sudah berkembang dan juga yang mengakibatkan banyaknya orang tua akhirnya menentukan pilihan. Betul. Yang memilih ini yang seharusnya di sini tiba-tiba mendaftar di sini. Tapi kita pengen tahu faktornya dulu nih apa? Kalau dari seorang guru nih yang melihatnya. Mungkin kalau saya sih lihat, saya kan sekolah swasta nih. Guru Yesi dengan guru Reno ini kan dari negeri. Betul. Populer. Nah, yang kejadian tadi kan dari negeri. Mungkin karena kata tadi alasannya banyak sekolah swasta di sana yang lebih baik, bukan lebih baik sih. Semuanya sama sih. Tujuan nawaitunya guru tuh sama kan. Saya pikir sekolah itu harus belajar dong. Apa yang kelebihan dari sekolah itu? Misalnya pertama gedungnya ya dibagusin dikit. Terus metode pengajaran guru-gurunya sekarang kan iptek dan bahasa Inggris. Sekarang bahasa Inggris udah belajar loh dia sendiri. Iya betul, ada guru kelas, guru sudah masuk ini mapelnya. Cepet sekali ya. Iya, tahun udah ini masuk. Iya, sama bahasa Palembang. Kami Mulok juga. Mulok. Kami Banyuasin, bahasa Banyuasin. Udah ada. Iya, potensi Banyuasin. Iya. Mohon maaf beda ya. Iya, beda. Tapi sama-sama budaya. Nah, ini budaya ini. Iya. Terus kembali lagi ke guru-gurunya mungkin lebih ramah lagi dengan anak, lebih peduli lagi seperti itu. Banyak faktor yang mendukung. Tapi sebenarnya kalau kembali ke gurunya, insya Allah sama semua nawaitunya ya. Boleh menambahkan? Apa tuh? Izin ya. Ini pembeda antara negeri dan swasta. Jadi bukan maksud kita untuk membandingkan, bukan. Ini contohnya kami di sini bertiga. Kak Sapril, guru Sapril di Paramount. Waktu itu ingat Kak, kami roadshow ke Paramount. Kami guru negeri roadshow ke Paramount. Luar biasa, kami malu. Ada 4 lantai, ada kolam renang. Waduh, gitu. Tapi ya. kalau di sekolah negeri tidak ada, hanya 1 lantai atau 2 lantai. Itu dari segi fasilitas. Kan? Tapi kami kami guru-guru muda ini guru-guru muda membawa itu ke negeri. Seperti itu, mencontohkan bahwa ini loh ruang kelas mereka seperti ini. Pembelajarannya tuh seperti ini, fasilitasnya dari kita bisa, dari mereka bisa. Seperti itu. Kalau saya ini contohnya ya, kalau mencontohkan diri saya sendiri, saya di SD Negeri 6 Talang Kelapa. Di sini saya sering disuruh keluar guru. Maksudnya untuk studi banding dengan guru dengan sekolah lain. Contohnya tadi yang pertama di Paramount, saya terpesona luar biasa. Kalau nggak ada guru Sapri, saya nggak mungkin masuk situ, nggak mungkin dong. Saya orang Banyuasin masuk ke situ. Wah luar biasa. Tapi bagaimana saya bisa membawa itu ke SD saya seperti itu. Waktu itu saya ajukan untuk roadshow ke SD saya. Alhamdulillah luar biasa. Jadi dari yang guru Sapril berkunjung ke situ juga? Dari guru-guru lain. Kami belajarnya beda-beda seperti itu guru roadshow-nya. Guru kami bawa ke SD 6, di situ guru mulai melek teknologi seperti itu. Kayak ada motivasi juga ya. Iya, bahwa pembelajaran itu bukan hanya buku catat sampai habis. Betul nggak? Nah, sekarang bisa pakai game jambut, kuisi seperti itu kan. Jadi anak-anak tuh belajar sambil bermain, bukannya belajar bermain sambil bermain, beda. Jadi intinya di situ kami yang negeri bukan malah down, tapi harus bangkit dan memberikan sponsor yang luar biasa, terutama di ekstrakurikuler. Itu yang pertama. Ekstrakurikuler apa yang di sekolah untuk menarik orang tua untuk masuk ke negeri. Sama kan seperti di swasta seperti itu. Fasilitas apa yang ada di swasta seperti itu. Di negeri pun seperti itu guru. Jadi kami ada kalau di SD 6 seperti itu, nanti guru Reno bisa juga ngomong di SD-nya jauh. 6 ke 32 itu jauh kan. Iya, urutannya saja. Cuman sebanyak asin. Di situ kami punya mitra kami dekat Mayora seperti itu kan. Iya, di sana kan banyak betul, ini ya. Sosro. Kayak pabrik besar di situ. Betul. Kami menjalin mitra di situ untuk menarik orang tua. Oh, ternyata SD ini dipandang dengan pabrik-pabrik, kami dapat gratis, mie gelas gratis, sosro gratis. Itu kan seneng kan orang tua di SD. Itu. Iya, support system dari kemitraan itu. Jadi orang tua tuh mikir, oh SD 6 lebih keren deh kayaknya dari SD ini kayak itu, jadi dimasukin kayak gitu. Alhamdulillah. Walaupun tempat kami itu ada 2 lokal. Tempat kami ada 2 lokal dari SD 6 dan SD
14 talang kelapa tadi ya. Iya. Oke, baik, artinya di sini metode perkembangan dunia pendidikan itu luar biasa ya. Iya. Kalau kita dulu zamannya mungkin kita satu angkatan enggak sih? Saya nyebutnya kita. Kalau zaman dulu mungkin satu angkatan ya. Kalau di zaman pada saat saya menimba ilmu itu lebih banyak apa ya, kita tuh menghafal, betul, dan membaca, menulis juga. Itu memang sudah menjadi suatu dasar ya untuk kita mencari ilmu. Cuma kalau tadi disampaikan sedikit oleh Guru Yesi, ada bermain, betul, dan juga belajar gitu. Nah, mungkin Guru Safril juga yang notabene sekolahnya seperti itu. Bagaimana juga metode apa ya kita menyebutnya perkembangan dunia pendidikan yang penerapannya gitu, mengikuti kodrat zamannya. Yang tadi udah saya singgung bahwa sekarang ini anak-anak lebih suka gadget kan. Nah, jadi benar kata Guru Yesi bahwa kita ambil nih anak-anak sekarang hobinya apa gitu. Jadi kita belajar sambil bermain, tapi tidak masih fokusnya belajar gitu. Nah, jadi kita tadi benar ada metode belajar dengan quizzes, dengan video-video yang menarik. Justru sekarang sekolah kami tuh anak-anaknya udah mau buat video sendiri. Kemudian nanti diajak orang tua untuk nonton. Kemarin bahas temanya untuk SMP itu pembulian. Jadi pura-pura dibully temannya, kemudian sudah selesai filmnya orang tua dipanggil untuk nonton. Itu mencontohkan dari rumah juga orang tua juga membiasakan jangan membuli anaknya. Biasakan kata-kata orang tua kan. Jadi ada tujuannya ya. Tujuannya. Terus banyak sekarang yang di dunia di internet segala macam itu ada video pembelajaran yang menarik. Kita bisa menggunakan Infocus. Mungkin kalau untuk negeri Infocusnya masih tak ada ya. Tapi tidak terfungsikan gitu ya. Banyak sekali, atau mungkin tetap cara lama anak-anak suruh keluar belajar, apalagi pelajaran IPA ya. Saya suka itu. Kita punya taman sendiri, namanya kita ada kebun botanical garden sekolah kami. Misalnya pelajaran pohon nih, ya media langsung. Ini batangnya, ini buahnya, ini bunganya, akarnya, seperti itu. Tapi kalau saya mix dengan bahasa Inggris, karena kami bilingual kan. Jadi kalau bosen ngelihat multimedia, anak-anak suruh turun ke bawah seperti itu. Nyata. Bahkan saya pernah menonton satu cuplikan video di sosial media itu, salah satu sekolah internasional juga itu menyeting kursi atau bangku sekolah itu untuk bisa selonjoran tidur. Jadi mereka memang ada waktunya untuk tidur bersama. Itu di Cina kalau nggak salah. Di Cina itu jam siangnya mereka tidur karena ternyata mereka tuh subuh tuh udah di sekolah, pulang sepagi sore. Jadi mereka diberi waktu siang tuh tidur siang. Karena saya pernah baca di beberapa media bahwa tidur siang tuh untuk anak-anak penting. Sangat bagus penting. Ya. Betul. Menyinggung sedikit tentang ini tempat duduk, kata Mas Kak Ilham tadi ya. Sebenarnya kita sudah sekarang ini tidak menerapkan tidak melulu harus menghadap papan tulis seperti itu. Jadi boleh dikreasikan bentuk letter U seperti jadi itu tidak menimbulkan rasa jenuh ya. Seperti itu. Terus juga anak-anak juga lebih lebih semangat seperti itu kan. Tidak melulu harus membosankan seperti itu kan. Kalau misalnya selalu melihat papan tulis seperti itu kan, berteman dengan yang itu saja seperti itu kan. Jadi mereka benar-benar ada interaksi ya. Ada interaksinya yang seperti itu juga. Terus juga untuk sekolah negeri sekarang, bagaimana caranya menarik siswa itu sebenarnya dari sekolahnya itu dulu. Bagaimana cara mempromosikan, terus juga fasilitasnya, metodenya terus juga juga metodenya, interaksi dengan masyarakat luar bagaimana, dengan masyarakat sekitarnya, seperti itu kan. Ada ini kegiatan-kegiatannya juga, misalnya juga untuk sebagai penarik ekstrakurikuler misalnya kan. Tidak semua sekolah itu mengadakan ekstrakurikuler seperti itu, sebenarnya juga bisa menjadi daya tarik. Gitu kan? Dan bahkan ada pendengar kita juga yang bukan orang Sekayu, jadi ada cucunya sekolah di Sekayu, akhirnya bisa berbahasa Sekayu gitu. Artinya di sini memang perlu sekali untuk membiasakan ya. Karena biasa. Betul.
Betul. Dan tentunya di dunia pendidikan juga perlu ada penerapan itu juga, tapi tentunya kebiasaan yang positif gitu. Dan kalau boleh tahu di Banyuasin ini ada sekolah swasta juga nggak? Ada, banyak. Ada juga. Banyak. Banyak juga ya. Iya. Ada yang berbasis agama. Ada yang umum. Oh, ada juga. Ada. Kirain cuma di Palembang aja ya. Ada membaur semua itu. Dan juga melihat di momen 17 Agustus saat ini kan kita udah di momen peringatan kemerdekaan juga. Kalau zaman sekolah dulu lagi kembali ada kayak semacam lomba untuk menghias kelas. Apakah itu masih ada penerapan juga untuk hal-hal itu? Kebetulan di sekolah kami ada ya? menerapkan. Tapi sebelum Guru Reno jawab, ini kita terima dulu telepon ya. Ada yang bergabung. Halo Perempat, selamat pagi. Oke, terputus, silakan dicoba kembali yang ingin bergabung bersama obrolan kami tentunya mengenai dunia pendidikan ya. Oke, bagaimana tadi Guru Reno untuk kegiatan dalam peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ini? Iya, untuk tahun ini kebetulan sekolah kami kalau tahun-tahun sebelumnya sebenarnya belum menerapkan, tapi tahun ini baru menerapkan kembali yang dulu pernah diterapkan seperti itu. Dampaknya sih sebenarnya positif ya. Apa tuh? Untuk kebersihan ini siswa lebih menjaga kebersihan, kerapian, terus juga melatih kreativitas anak, bagaimana cara menghias kelas, seperti jadi mereka tersalurkan ide-ide mereka, seperti mereka diajak bagaimana ayo nak kita sama-sama menghias kelas seperti itu. Mereka juga diajak, jangan hanya gurunya saja yang punya ide seperti itu kan. Minta mereka untuk mengeluarkan ide. Kalau misalnya bagus kita terima, seperti itu kita laksanakan. Mereka juga senang, terus juga kerja mereka ada hasilnya, dipajang seperti itu. Gambaran-gambaran mereka kan ada yang bagus, yang pintar menggambar, seperti kita tempel di dinding-dinding kelas. Jadi mereka lebih semangat lagi seperti itu. Jadi kayak lebih ini ya, mereka tuh punya tanggung jawab. Iya, tanggung jawab. Tidak cuma datang ke sekolah, pulang gitu-gitu aja enggak gitu. Nah, coba kalau melihat perkembangan anak-anak zaman sekarang juga luar biasa sekali ya. Mereka bahkan kecil-kecil udah jago bahasa Inggris, itu udah banyak juga tuh. Nah, cuma ini kembali lagi metode kali ya. Bagaimana hal itu bisa terjadi. Cuma selain tadi yang bagus-bagus yang udah kita spill gitu. Kalau mengenai sisi tantangan tadi walaupun udah sedikit disentuh oleh Guru Reno juga ya. Tantangan untuk perkembangan dunia pendidikan saat ini apa sih? Misal terbatasnya kompetensi yang dimiliki seorang guru gitu. Ada nggak yang hal-hal seperti itu sering terjadi juga gitu? Izin menjawab? Iya. Iya. Kalau di SD Negeri 6 Talang Kelapa sama seperti SD 32 Talang Kelapa, kolaborasi dengan orang tua. Oh gitu. Iya, betul. Jadi kayak ada grup WhatsApp gitu ya? Iya, kami ada namanya komite, komite sekolah dan komite kelas. Nah, di situ kami kolaborasi bahwasanya kalau di SD 6 itu sudah terbiasa. Bukan kalau Guru Reno kan baru mau memunculkan ya. Kalau tempat kami itu memang tiap tahunnya ada. Apalagi 17 Agustus ini momen sangat yang pas ya. Betul, momen yang pas untuk mengumpulkan orang tua bahwa menunjukkan ini loh kreativitas anak-anak kita di dalam kelas. Mereka bisa lihat. Mereka datang dan menghias kelasnya masing-masing. Jadi berkolaborasi antara anak guru dan wali murid. Kayak gitu. Nah, kalau di SD Negeri 6 Talang Kelapa ini Guru Sapril, Guru Ilham dan Guru Reno, kami itu ada lomba wali murid. Nah, jadi bukan hanya lomba orang tua, di situ tiap tahun kami mengadakan lomba wali murid. Jadi di situ semaraknya lebih luar biasa. Apalagi tahun ini kan kami ada pergantian kepala sekolah seperti itu. Kepala sekolah kami yaitu Ibu Saripa SPD luar biasa mau mengikuti walaupun beliau itu baru seperti itu di SD 6 Talang Kelapa. Jadi hal-hal yang sering dilakukan tuh tidak hilang, seperti malah lebih maju seperti itu. Jadi terus berkesinambungan gitu ya. Oke, baik. Nah, ini kalau mengenai muatan lokal, tadi kan katanya ada mata pelajaran yang menyentuh bahasa daerah ya. Bagaimana ini untuk anak-anak di sekolah, antusiasnya untuk
belajar bahasa daerah itu? Kalau saya izin dulu, kalau di Palembang ini kan kita digalakan Mulok untuk berbahasa Palembang. Cuman tantangannya adalah bahasa itu bukan bahasa seperti sehari-hari yang kita gunakan. Ini bahasanya lebih ke bahasa Jawa kuno dan campuran Kombring. Bukan Palembang halus, bukan seperti ya? yang Kulo, Niku Uyah, yang campuran bahasa Jawa dan Kombring kalau nggak salah. Jadi sekarang tantangan kami ini karena baru ikut belajar juga. Ikut belajar, jadi gurunya ikut belajar juga. Mungkin nanti Oktober kan ada bulan puasa ini. Insya Allah dari Forum Guru Literasi Sumatera Selatan yang saya ketuai dan naungi itu, kita akan mengadakan insya Allah ada seminar untuk bahasa Palembang. Karena guru-guru sekarang sangat bingung mengajarkannya. Bukan bahasa yang nak kemana kau atau apa yang biasa kita itu gunakan sehari-hari. Tapi yang benar-benar kata orang Jawa itu halus. Ini kalau di Pro 4 itu ada Yaibek kalau dulu. Yaibek ya. Yang bahasa Palembang halus, nanti kita play juga ada rekamannya di sini ya. Keren. Tapi saat ini beliau lagi sakit, kita doakan saja. Kayaknya lagi monitor juga deh. Oke, baik, kita coba terima telepon lagi. Ada siapa? Halo Pro 4, selamat pagi. Pagi atau siang ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu yang ganteng dan cantik-cantik. Selamat pagi. Pagi juga. Sama siapa di mana nih? Dengan siapa ya? Kasih tahu nggak ya? Kayaknya kenal tuh sama Cikgu Saprilnya. Kenal sama Guru Sapril. Siapakah ini? Siapakah ini? Oh, yang dulu pernah foto. Iya. Yang waktu acara ada Anissa Fadila. Ini MC kami nih Fadila. MC Yatim Piatu kemarin pas. Terima kasih ya Fadila. Bukan, ini Bu Masitonya. Mbak Masitonya. Mbak Masito. Yang ada foto tetanggaan. Tetanggaan. Ini ke orang KM, saudaranya orang KM kita, KM 18. Tanjakan. Iya. Sate. Oke. Bagaimana pertanyaannya Bu Masito kepada 3 guru kita yang ada di sini? Jadi Ibu nih jadinya gugup ya menghadapi cikgu-cikgu yang senior ini. Yunda. Dari tadi sudah monitor. Mengikuti ya. Kayaknya tertarik ya dengarnya. Karena cucu saya juga tinggalnya di daerah Musi Banyuasin ya, di Sekayu. Iya. Gimana ya penerapan bahasa daerah kalau di sekolah itu gimana? Apakah di Banyuasin seperti itu juga ya? Maksudnya itu untuk bahasa daerah ini dipakai nggak di sekolah gitu? Iya. Oke. Ada lagi pertanyaannya? Kayaknya segitu aja. Itu deh. aja. Ya, Oke. Masih gimana gugup ngadepin cikgu-cikgu yang sudah senior ini, kayaknya suaranya dari cara bicaranya udah bagus. Semua ini. Jadi namanya aja pendidik. Iya, pendidik. Jadi monitor aja Ibu nih mau dengar suara mereka. Oke, baik. Iya, itu aja. Bang Ilham, ini Pak Sapil sama cikgu yang lain ya. Iya, terima kasih Yunda. Selamat bertugas. Nanti disalamkan ke dulu-dulunya di KM 18 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau kita lihat anak-anak zaman sekarang juga kayaknya bahasa Indonesia tuh udah lengket sekali ya. Baik itu di sekolah, bahkan di ruang di lingkungan tempat tinggal. Ini sudah banyak anak-anak yang menggunakan bahasa Indonesia. Nah, bagaimana dengan bahasa ibu atau bahasa daerah? Apakah ini juga sama di ruang lingkung sekolah, masih dipergunakan oleh siswa-siswi atau malah ditinggalin gitu? Bagaimana? Ya, izin. Silakan. Guru Yes ya. Baik. Kalau saya sendiri di SD, khususnya di SD Negeri 32 Talang Kelapa ya Kak Ilham ya. Kalau untuk bahasa sehari-hari, walaupun kita tinggalnya di Banyuasin, tapi kita menggunakan bahasa Palembang. Betul. Palembang. Jadi, karena beda ya bahasa Banyuasin. Beda. Itu di Pangkalan Balai. Iya. Gitu. Bele ya. Kalau bahasa Banyuasin itu, maaf saya potong, dialeknya tuh kayak kemana Melayu. ya? Kayak itu. Mana ya? Tapi seperti itu. Tapi dari daerah satu daerah lain beda-beda lagi. Beda-beda lagi. Jadi agak rumit ya. Iya. Tapi kita ada yang namanya lagu daerah. Ada. Ya, betul. Ada. Banyak di sini lagu Banyuasin di sini. Lebih ke seni, Lebih Guru ke Reno. seni, Kalau di Banyuasin, potensi budaya Banyuasin itu kami ke seninya, Guru. Kesenian. Bukan bahasanya, karena bahasa kami terlalu banyak. Kami pun nggak bisa seperti itu. Jadi pemersatunya adalah bahasa Palembang, tetap Palembang. Bahasa Palembang. Tapi kalau saya misalnya memberikan lagu Banyuasin seperti lagu daerah, itu saya juga terangkan
ini loh nak artinya, ini bahasa Banyuasin. Karena Banyuasin ini kan wilayahnya cukup luas. Iya, perairan juga. Perairan pun Banyuasin seperti itu. Mungkin makanya saya pernah ke ujung Opi Banyuasin, betul. Ke jalur Banyuasin juga, Kenten ujung Banyuasin juga. Jadi ini mana nih Banyuasin ujung ke ujung ya? Oke, bagaimana lagi nih Guru Reno? Jadi pengenalan bahasanya itu sebenarnya tidak terlalu difokuskan ke pengenalan bahasanya. Kalau potensi daerah kita lebih ke seni. Lebih ke masakan daerahnya. Seperti tahun kemarin itu kami untuk kelas 6-nya ada Tata Boga. Oh gitu, penerapannya juga ada ya. Ujian kelas 6-nya masak. Mereka disuruh untuk memasak makanan daerah khas. Jadi benar-benar masak di ruang kelas. Yang sudah jadi. Oh, yang sudah jadi dibawa ke sekolah. Itu. Jadi kita kenalkan dulu masakan Banyuasin itu terdiri dari apa saja. Silahkan kalian pilih bagaimana cara masaknya, nanti kalian tampilkan di kelas seperti itu. Jadi mereka tahu bahwa itu masakan dari daerah Banyuasin. Kalau untuk bahasanya yaitu tadi pada saat menyanyikan lagu daerah sekalian kita menjelaskan oh ini artinya ini loh nak. Oh gitu. Jadi tidak ada program khusus ya untuk bahasa daerah tuh. Kalau bahasa belum ada. Oke, baik. Nah kalau di ruang lingkungan sekolah Guru Sapril bagaimana? Apakah sama dengan bahasa pemersatunya bahasa Palembang atau bahkan justru what is your name? Kami bagaimana tuh? Kami itu dulu memang tidak boleh menggunakan bahasa daerah. Oh, jadi memang sudah peraturannya. Karena kita bilingual, jadi diutamakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Gitu. Cuman kemarin saya udah bilang ke orang tua bahwa dan juga anak-anak bahwa kita belajar bahasa Palembang, tetapi tetap pada koridornya ya. Pas belajar bahasa Palembang ya prakteklah bahasa Palembang. Tapi untuk sehari-hari kami lebih ke Inggris, ke bahasa Inggris. Ini nitip juga untuk ibu-ibu bapak-bapak di rumah ya, untuk orang tua. Jangan mentang-mentang mau bahasa Inggris, anak-anaknya dari kecil udah belum. dilesin. Nah, betul. Ini salah kaprah. Saya udah berapa kali menemukan di sekolah saya bahwa orang tuanya itu mungkin mau gengsi atau mau apa, tetapi anaknya itu memang saya akui bahasa Inggrisnya bagus, Bang Ilham ya, tapi bahasa Indonesianya justru hancur. Dan sama mereka itu jadinya kayak untuk orang asing ya gitu. jadinya bahasa Indonesia itu bahasa tambahan. Oh gitu. Jadi mereka tuh di sekolah lebih ke bahasa Indonesia karena dari kecil udah dicokoki bahasa Inggris. Salah. Terbalik ya. Terbalik. Jadi gini dulu, kalau udah anak-anak udah bisa berbahasa, udah bisa ngomong, nggak apa-apa pakai diajari bahasa daerah, bahasa Indonesia baru bahasa Inggris. Sama kayak salah satu anak orang terkenal ya. Itu dia kalau berbahasa Indonesia tuh kayak bule gitu, malah justru mendengarnya tuh. Nah, karena memang dari kecil orang tuanya, lingkungannya, sekolahnya. Kan sekarang kan kalau sekolah kami tuh umur 2 tahun setengah udah sekolah. Namanya nursery. Oh gitu. Jadi udah dicokoki bahasa Inggris. Nah, di rumah jadi tipsnya agar tidak terhindar tadi, kita ini kan masih di Indonesia, masih di Palembang. Masih ketemu pempek. Iya, saya lihat kadang bangga banget. Padahal pas dia di SD anak-anaknya susah belajar bahasa Indonesianya, sedangkan di sekolah kita ya masih belajar bahasa Indonesia, yang dipakai. Nah itu, jadi tolong untuk orang tua di rumah saya pesankan setelah anak-anak menguasai bahasa ibu, bahasa Palembang, bahasa Indonesia, nah bolehlah mereka baru diajari bahasa itu tadi ya. Itu. Oke, baik, luar biasa. Sebenarnya ini masih banyak sekali yang pengen saya tanyakan, tapi berhubung waktu kita nih. Ini udah 55 menit melanggar dari jam 9 pagi. Mungkin sebagai penutup, pesan apa yang pengen disampaikan baik itu dari Guru Yesi, Guru Reno dan juga Guru Sapril untuk pendengar kita nih. Silakan. Mungkin dimulai dari Guru Reno dulu, silakan. Oke. Baik, untuk pesan-pesan pada pendengar khususnya di bidang pendidikan, semua anak itu sama, mempunyai potensi yang berbeda-beda. Kita tidak bisa menyamakan, tapi yakinlah mereka punya potensi yang bisa kita naikkan, kita up agar bisa bermanfaat
untuk masa depan mereka. Oke, luar biasa sekali ya. Kalau dari Guru Yesi apa tuh? Izin kalau tadi Guru Reno ke siswa ya, lebih ke peserta didik, kalau saya ke gurunya. Oke, baik. Di sini untuk motivasi guru-guru hebat lainnya, terutama di Palembang dan Banyuasin karena kita tinggal di sini, bahwasanya kita jangan pernah merasa cukup. Jadi teruslah untuk maju dan terus belajar. Itu aja. Jadi sama seperti kata pepatah, kejarlah ilmu sampai ke liang Lahat. Bukan ke Kabupaten Lahat, bukan ya. Beda. Jumlah hati. Oke, terima kasih Guru Yesi. Dan kalau dari Guru Sapril nih apa pesannya? Iya, untuk semua pendidik, saya ingatkan bahwa kita ini sebagai di sekolah sebagai orang tua ya. Jadi jadikan kita sebagai model untuk sahabat untuk anak-anak dengan mendidik dengan hati yang ikhlas dan juga kita harus benar kata Guru Yesi dan Guru Reno, kita harus mengupgrade terus betul tentang pengajaran karena sekarang udah modern loh. Jangan pernah merasa cukup. Iya, justru sekarang anak-anak lebih pintar. Betul. Jadi gurunya harus lebih pintar. Karena pengetahuan tuh ada di genggaman kita ya. Iya, satu lagi manggil aku. Apa tuh? Saya pengen literasi, tolong Iya ditingkatkan. betul, sangat literasi itu. Baca kurang sekali anak-anak sekarang. Dan orang tua tidak mencontohkan di rumah. Ya, karena membaca itu gerbang dari dunia pendidikan juga ya. Bisa membuka jendela dunia akan membaca. Baik, terima kasih untuk Guru Sapril, SSSPD MPD yang sudah menyempatkan waktunya, dan juga untuk Guru Reno Mariza SPD juga, dan juga Guru Yesi Puspitaningrum SPD. Pokoknya terus menjadi sosok inspirasi untuk banyak orang ya, termasuk untuk anak muridnya ya. Dan pokoknya kita doakan mudah-mudahan selalu sehat. Amin ya Allah. Dan juga kita nantikan kembali kedatangannya ke Pro4 dengan semangat yang baru untuk dunia pendidikan gitu ya. Siap. Oke, baik, dan kita harus berpisah Mangcibica dulur-dulur karena waktu kita memang sudah habis di obrolan komunitas untuk edisi Minggu tanggal 11 Agustus 2024 ya. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.